Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa kompakan ibu-ibu nggak jawab salam tanya bu. Ayah bapak-bapana ayah bu. Ayah bapak-bapana ayah. Sekali lagi insya Allah lamun ngadua kalian bapak-bapana nggak jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kompakan ibu-ibunya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi iftataha kulla amin bisyahrihil muharram wa jammalahu biyaumi ashura al-mu'azzam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul can kompak wa ulaika humul muplihun. Siti sia sanu ngajar ternyata ujungna muplihun. Aya si Siti aya. Mana si Siti di dia? Hampura Siti. Eta sanu ngajarkeun ujungna jadi muplihun. Perasaan ayat yang saya baca ujungnya bukan muplihun, nah di jadi muplihun. Ulang. Awas ya muplihun deui salah pokoknya. Siti salah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul eta muplihun dewa. Oh hosiun salah keneh atuh hosiun ge. Ieu mah siganan lamun nepi ka juhur ge lamun teu dibejaan mah moal anggeus sigana ieu mah. Bejaan wae nya. Ayo saya sudah kasih tahu suratnya sekarang, surat At-Taubah ayatnya ayat 20. Awas ya salah deui. Ayo surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Faizun di hosiun sih. Faizun setelah pajero wes ya. Faizun ya. Wa qala Allah taala aidan, insyaallah ayat yang kedua ini pasti bisa, lamun teu bisa beneran aing balik sih ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Biasa we atuh miskina. Ini monyong-monyong ka aing teh make baju anu make batiung beureuh eta. Masyaallah. Miskin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Luar biasa bapak-bapak ge arapaleun we eta mah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musola Al-Futuhiyah beserta segenap para pengurus yang sama-sama kita hormati dan insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati
kepada segenap para panitia penyelenggara santunan anak yatim yang ada di lingkungan RT Brai teh, RT, RW, RT 5, RW 4 dan keluarga besar Musola Al-Futuhiyah, segenap para panitia yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para guru-guru, para asatid wal asatidah. Masya Allah, guru kita wabil khusus kesepuhan kita dari Masjid Nurul Huda, wabil khusus kepada beliau guru kita Bapak Kiai dan juga putra beliau tercinta Ustadz Bustomi, dan insya Allah mudah-mudahan segenap guru-guru yang lainnya, mudah-mudahan guru-guru kita terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati kepada segenap aparatur pemerintah, sipil ataupun militernya, wabil khusus kepada Bapak Ketua Lingkungan, Bapak RW yang tadi telah memberikan kata sambutannya. Dan juga yang sama-sama saya hormati kepada bapak-bapak, ayah bapak-bapak nah ayah, ibu-ibu, bu, inu hadir loban ibu-ibu, loban bapak-bapak. Kencengan beh kadengen kumaha niu hadir lobaan ibu-ibu, loban bapak-bapak. Angkat tangannya, hidup ibu-ibu. Can kompak, hidup ibu-ibu. Merdeka. Takbir. Wadaw. Luar biasa nih romannya alumni 212 kabeh sih kan ibu-ibu ya. Masya Allah. Yang jelas hari ini ibu-ibunya hadir, bapak-bapaknya juga hadir, termasuk anak-anak yatim juga hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teriring salam puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izinnya, dengan wasilah, inayah, taufik wal hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih yaitu nikmat iman dan kurang kompak, nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita sampai hari ini, sampai dengan pagi ini, yang menjadikan kita kembali berkumpul, kembali kita dapat bermuajahah, kembali kita dapat bermusafahah, bersilaturahim di antara kita, di dalam rangka kita melaksanakan satu kegiatan yang mulia di hari, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan kita hadir melaksanakan kegiatan santunan untuk anak-anak yatim dan duafa yang ada di lingkungan kita. Mudah-mudahan rangkaian acara yang baik yang kita laksanakan pagi ini mendapatkan limpahan rahmat dan magfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah tercatatkan menjadi amal saleh kita untuk bekal kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tidak terasa ibu bapak, alhamdulillah saat ini kita sudah berada persis di pertengahan bulan Muharram. Ini adalah hari ke-15 di bulan Muharram. 2 minggu sudah kita menikmati hidup kita di tahun yang baru di 1446 Hijriah. Betul bu? Betul bu? Bulan naon ayeuna? Hah? Saya ngomong bulan Juli tadi ya. Hah? Sekarang bulan Muharram. Ini adalah bulan yang dikategorikan arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini kencang salah di siapa? Sarah malu lu nggak jadi rawa keboy. Oi. Yang pertama bulan yang kedua bulan yang ketiga bulan Muhar, yang keempat bulan saya udah ngomong Ramadan saya situ. Semen Ramadan baik atau puasa deh, suka lebaran, hayang lebaran wae sia mah. Masya Allah, bulan Rajab, Ramadan. Ya Bu ya. Ini sekarang bulan Muharram, termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kebaikan yang kita kerjakan di bulan Muharram, di bulan yang mulia, di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keraguan, pasti nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya sukses para panitia,
dengan segala macam kebaikan yang telah diberikan, wabil khusus untuk menyantuni anak-anak yatim kita, insya Allah ini nilai pahalanya berlipat ganda, menjadikan bekal nanti untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terpenting ibu bapak, mohon maaf kita saling mengingatkan di momentum tahun baru yang 1446 Hijriah ini, insya Allah kita sama-sama berhijrah sebagaimana dulu yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hijrah dari kota Mekah ke kota kemana bu? Ke Madinah. Mekah Madinah itu jaraknya bukan dari sini ke pasar Cibinong bu. Mekah Madinah itu jaraknya kurang lebih ada 450 km. Kalau menggunakan bis dari Madinah menuju Mekah, Mekah menuju Madinah kurang lebih ada 6-7 jam perjalanan menggunakan bis. Kalau naik kereta cepat sekarang itu ada 2,5 jam kita menggunakan jarak antara Mekah Madinah ataupun sebaliknya. Naik kereta cepat 2,5 jam, naik bis ada 6-7 jamnya. Apa kabarnya dulu Nabi yang hanya menggunakan unta? Masya Allah. 450 km kalau dijadikan sekarang gambarannya di Indonesia, Jakarta Semarang bu. Jauh nggak tuh bu? Jauh, tapi inilah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'ala'i kalimatillah yal ulia, meninggikan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, membela agamanya Allah sampai harus meninggalkan tempat kelahiran Mekah namanya. Mekah kala itu sudah tidak aman, Mekah kala itu sudah tidak kondusif, datang hijrah ke Madinah menuju tempat yang lebih prospektif. Inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baiknya bagi kita sekarang yang menjadi umat Rasulullah, yuk sama-sama kita juga berhijrah. Tapi hijrahnya bukan seperti dulu Nabi Mekah atau Madinah lagi, ataupun hijrah tempat lagi. Yang terpenting dan paling baik bagi kita sekarang adalah hijrah secara maknawiyah. Hijrah secara pribadi kita, yang tadinya tidak mau ngaji sekarang jadi rajin ngaji, yang tadinya tidak mau sholat sekarang jadi rajin sholat, yang tadinya tidak mau ibadah sekarang jadi rajin ibadah, yang tadinya banyak maksiat berganti menjadi taat, yang tadinya banyak dosa menjadi banyak pahala, yang tadinya banyak ghibah berganti menjadi banyak tilawah. Insya Allah. Osok ngaji ibu di dia atau rek naon sekolah tengah raji wah kapaur bu, ayah pengajian di Al-Futuhiyah ibu-ibu na ayah unggal poe naon, unggal poe Sabtu di Al-Futuhiyah ayah pengajian ibu-ibu ayah loba nu ngajina loba ulah make sering ngomong loba nanyin aing curiga we sia. Ayah nu ngaji poe Sabtu di Al-Futuhiyah ibu-ibu na ayah loba nu ngajina loba. Tapi sekarang jujur tidak boleh ada dusta di antara kita. Sekarang saya mau tanya, dari sekian banyak yang ngaji di Al-Futuhiyah tiap hari Sabtu pengajian ibu-ibuna, aya keneh teu tatangga majelis nutara ngaji? Waduh. Kencengan ngajawabna beh kadengieun ku manehna. Saha we eta manehna mah? Aya keneh tatangga majelis tatangga musola Al-Futuhiyah lamun poe Sabtu pesanajan manehna aya di imah tapi tara ngaji aya. Aya nu tara ngaji ka Al-Futuhiyah aya. Padahal imahna deket ka majelis tapi tara ngaji aya. Belah mana imahna teh jelema? Kapaur si eta mah. Masya Allah ya Rabb. Teu diajakan meureun ku Uceu, tara diajakan meureun. Embungan disalahkan mau diajakan Ustad mengserada-rada si eta memang embungan diajakan. Masya Allah ya Rabb, diajakan mah diajakan bu ngaji yuk bu, emang penon enak lakan Sabtu astagfirullahaladzim ay sugan aing geus poe Minggu cenah kitu sepoho kapoe manehna eta diajakin mah diajakin bu ngaji yuk bu yuk, niat mah niat dari malam ge pengen ngaji, tapi gimana dong ini rumah masih berantakan, cucian numpuk, setrikaan banyak. Gini aja dah, lu berangkat duluan, ntar gua nyusul. Lu orang geus beres ngaji teh nyusul. Aya nu kitu aya. Nu paling parah nu katilu, bu ngaji yuk bu yuk, rek naon ngaji ayeuna mah rugi. Ribet ngaji ayeuna mah, engke ngaji mah lamun anak geus gede, anak geus aya jodona, di imah rek hajatan, karak datang ka pengajian. Nah. Aya meureun. Saeutik mah. Loba. Masya Allah giliran rek hajatan datang ke pengajian eng. Assalamualaikum waalaikumsalam. Cek nunggu biasa ngaji lah tumben siang ngaji cenah kitu.
Dikitukeun marada ngambek kemana sia mah kitu giliran aing ngaji ditumbenan. Nu sabeulah malah nambahan insaf meun cenah gitu bahasa. Masya Allah ya Rabb, insaf meun. La ilaha illallah. Yang sebelahnya rada bagus ahlaknya, ibu jangan ngomong kayak begitu. Kali aja dia niatnya beneran pengen ngaji. Lah bagus kalau niatnya beneran pengen ngaji mah, gua senang yang ada. Tapi mohon maaf, saya mah hatinya rada-rada curiga. Ternyata bener aja, ya kan? Sabtu pertama ngaji, Sabtu kedua ngaji, Sabtu ketiga ngaji. Sebulan dia ngaji, ngedeketin ustadz sama ustazahnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Alhamdulillah Ustadz, Ustazah, saya tuh lagi girang, lagi bahagia. Kenapa emang? Alhamdulillah anak saya udah dapet jodoh. Oh begitu? Iya. Jadi maksud Ibu ngapain sekarang? Yang ngundang sama Pak Ustadz, sama Ustazah, tolong sampaikan kepada jamaah nanti Sabtu depan pengajian ditarik ke rumah. Oh begitu? Siap, kata si ibu, kata ustadznya. Insya Allah nanti saya hadir beserta jamaah. Cek si ibu, atau kudu hadir, pan sabulan ngaji di dia. Woi, sebulan-bulannya disebut-sebut sama dia. Ya Bu ya. Datang kurang ka imahna, kondangan minimal gocap, bener tuh. Awas ya kondangan 5.000 misin kan sih. Masya Allah, minimal 50.000 kita kondangan. Bahasanya kita datang semua ke rumahnya, bikin acara di rumahnya, beres hajatan, kapanggih DP Sabtu, deh ngaji. Cok nu curiga ti awal geus ngomong ki ka baturna, tuh kan, cek aing ge, can kompak, tuh kan, cek aing ge, naon? Eta mah jelema ngajina rek hajatan doang, ngajina rek aya butuhna doang, beres hajatan deh datang. Aya di kitu di RKB aya nu make tiung warna naon? Mumpung aing nempo ya. Tiungna warna naon? Masya Allah ya Rabb. Nih kadang ada orang ngajinya kalau lagi ada butuhnya doang, bener nggak Bu? Tapi insya Allah beres tahun baru Islam di 1446 Hijriah, semangat yang terbarukan, semangat perubahan. Insya Allah kita jadikan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun kita sebelumnya. Insya ngaji nyabunya, insya Allah. Ibunya ngaji tiap hari Sabtu, bapak-bapaknya tiap ngaji tiap malam apa? Hah? Ini tak akur kieu teh. Aing nyen curiga dewai mah ya. Malam Minggu, malam Senin, imana nu bener Siti sia. Euy, bapak-bapana aya pengajian aya. Tiap malam naon? Ngaji di mana malam Minggu eta? Bo di Majanda sugan. Euy, aya pengajian malam Minggu bapak-bapana di dia aya. Loba nu ngajina loba. Alhamdulillah loba nu ngajina malam Minggu ge. Luar biasa bapak-bapak, Masya Allah. Saya seneng Pak Haji, punten imah lain cerita bohong, demi Allah kejadian nyata. Ini kalau masalah tahunnya saya sudah agak lupa, yang jelas sudah hampir di atas 10 tahunan yang lalu. Pernah saya nanya di salah satu tempat, ya di mana? Pokoknya malam muntidi mah jaraknya aya 2 jam sampai 2 jam setengah, lumayan rada jauh tempatnya. Ya, saya tanya dengan pertanyaan yang sama, ibu ngaji nggak Bu? Ngaji, cek ibu-ibuna. Tiap hari apa? Selasa sama Jumat. Luar biasa. Di majelis taklim yang sama pengajian ibu-ibunya 2 kali, Selasa ngaji, Jumat ngaji. Terus kemudian saya tanya, kalau ibunya ngaji Selasa sama Jumat, bapaknya ngaji tiap malam apa? Nggak ada satupun bapak-bapak yang jawab. Diam 1000 kata, diam 1000 bahasa, ibu-ibu yang bantu jawab. Apa jawaban ibu-ibu? Bangkrut, cenah gitu bahasan. Aing kaget aya pengajian bangkrut sih. Aing kaget aya pengajian bangkrut Pak RW. Masya Allah ya Rabb, seumur-umur aing kakarak ngadenge aya pengajian bangkrut. Kalau dagang bangkrut wajar dagang, bisnis bangkrut wajar bisnis, ya kan? Apalagi tuh, ya usaha bangkrut wajar usaha. Lah pengajian bangkrut, kalau kata orang Depok, dah, lah pengajian bangkrut. Allahu Akbar, aneh ada pengajian bangkrut. Insya Allah di Al-Futuhiyah bukan bangkrut tapi semakin banyak jamaahnya, amin ya Rabbal Alamin. Ibunya ngaji Sabtu pagi, bapaknya ngaji tiap malam minggunya. Alhamdulillah, luar biasa. Teruskan Ustadz, itu adalah suatu kebaikan buat kita semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Ya, ngajinya terusin, sholatnya dilaksanakan, ulah nepikeun ka ayeuna geus 1446 Hijriah aya keneh nu can sholat. Ya Allah ya Rabb. Hello, mau sampai kapan kita? Ya Bu ya.
Mau disindiran ku ibu-ibu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Kompak amat ibu-ibu. Subuh kesiangan, subuh padahal di Al-Futuhiyah sudah berkumandang azan, di Masjid Nurul Huda sudah berkumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang lebih begitu Bu. Ya, eta lamun lagam di Masjid Nabawi model gitu. Allah gitu lagamna teh. Oh, aya kitu ngeunahun. Di Al-Futuhiyah Allahu Akbar. Allah. Aki-aki bae nu ajan dikitukeun mah aki-aki teh rada pundung sia cenah nyindiran aing sakitu ge aing leuhung daek ajan daripada eta cenah ngarora arembung ajan makana euy salaki ibu nu rada ngoraan hudangkeun supaya ajan subuh di Al-Futuhiyah insyaallah dihudangkeun mah dihudangkeun ustad ngan kitu rada-rada ngajawabna teh pa hudang pa toh ajan di Masjid Al-Futuhiyah ngeunah ka da jawaban kitu doang hudang pa we doang. Ya Allah ya Rabb, makanya sering saya bilang kalau ada suami dibangunin subuh susah beh ngeunah tereh hudang dikumahakeun kira-kira. Diguyur, disiram. Masya Allah ya Rabb. Emang suami ibu apaan main guyur main siram aja. Jangan pakai guyur-guyuran, jangan pakai siram-siraman, jangan pakai cara yang lain. Saya tanya ibu-ibu nih yang hadir hari ini, ibu suka sholat subuh kagak? Lamun sholat make mukena teh Bu? Make sajadah teh Bu? Tuh beres sholat mau kena jangan dibukain dulu sejadah yang tadi ibu gelar jangan dilipetin dulu gelar lagi yang kedua kali di mana Ustad di kamar ibu yang ada suami ibu masih tidur sholat lagi iya gimana niat sholatnya saya ajarin apalin buat besok pagi sejadah kita gelarin depan dia mau kena jangan dibuka sejadah kita gelar depan dia sholat lagi usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala singkat kencang takbirna Allahu Akbar kira-kira mesti dikitukeun model ki hudang moal hudang moal hudang pertanyaanna salat moal nu aya non parasea di pamajikanna cek bahasa orang RKBMS yang ngadokeun aing pae emang sih geus bosen hirup jeung aing masih daek jadi janda begitu nanti ujung-ujungnya sholat kagak berantem yang ada makanya beres acara tahun baru Islam 1446 Hijriah insya Allah semangat yang terbarukan buat bapak-bapak juga untuk mengisi musola Al-Futuhiyah insya ayat tatangga musola tapi taraka musola ayat nu tatangga Al-Futuhiyah tapi taraka Al-Futuhiyah ayat la salata li jaril masjid illa fil masjid teu sampurna salat tatangga masjid tapi tara salat di jaro masjid dengekeun mang ulah pura-pura nunduk mang Masya Allah ya Rabb ya ayo kita isi kalau bukan kita siapa lagi bahkan disebutkan dalam surat At-Taubah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir makanya yuk insya Allah bapaknya juga beres acara tahun baru Islam di 1446 Hijriah semangat yang terbarukan semangat juga untuk mengisi musola kecintaan dan kebanggaan kita ini amin ya Rabbal alamin punten ibu bapak mohon maaf apalagi usia kita kalau saya lihat nih kebanyakan yang hadir pada tua ini ya Bu ya kecuali ini bocah di depan ini yang ibu-ibu di belakang ya bapak-bapak yang punten di musola ini sekarolot ini terus kenapa Ustaz kalau gue udah tua masalah buat lo begitu ya nggak masalah buat saya cuma kalau saya lihat Masya Allah ini kebanyakan yang hadir udah pada tua emang ya cek cok ini 40 tahun itu jadi patokan ini yang hadir kebanyakan usianya udah lebih dari umur 40 tahun bener gak Bu? Ini model gitu model ece tabuta ya ngakunya bahasanya 17 atau 20 tahun saya rek percaya ini kebanyakan kita sudah lebih dari umur 40 tahun terus kenapa kalau udah 40 tahun itu 40 tahun jadi patokan Bu
Lamun cek bahasa orang Cimpeun mah rek bener-bener pelebah dinya merek gelo meureun. Masya Allah, makanya disebutkan oleh Nabi alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi, alamat ataupun ciri golongan manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi adalah wa man jawazal arba'ina wa lam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahaz ilan nar. Kata Nabi, Bu, Pak, siapa orang yang sudah melewati usia 40 tahun tapi dengan umur 40 tahun itu tidak menjadikan perubahan yang baik, dengan umur 40 tahun itu tidak menjadikan perubahan yang positif. Singkatnya gini aja, sebelum 40 tahun nggak mau ngaji, udah nyampe 40 tahun lebih masih juga nggak mau ngaji. Sebelum 40 tahun nggak mau ibadah, udah nyampe 40 tahun lebih masih juga nggak mau ibadah. Sebelum 40 tahun nggak mau sholat, udah nyampe 40 tahun lebih masih juga tidak mau sholat. Apa kata Nabi? Falyatajahaz ilan nar, siap-siaplah masuk dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aduh, naudzubillahi min, disuruh siap-siap masuk neraka kita bersama Nabi. Sedangkan kita semuanya pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Ini ibu-ibu mau masuk surga apa mau masuk neraka? Semuanya pengen masuk surga. Siapa ingin cakep pintu selalu, siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Masya Allah, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Artinya apa? Salat yang kita kerjakan akan kembali kepada kita yang melaksanakan. Ngaji yang kita laksanakan akan kembali kepada kita yang melaksanakan. Maka insya Allah, mumpung masih ada waktunya, mumpung masih diberikan sehat walafiat, mumpung masih diberikan panjang umur, tidak kita lewatkan dan kita sia-siakan, kecuali untuk kita jadikan hidup kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Makanya sering saya sampaikan, ibu bapak mohon maaf, kembali kita saling mengingatkan, semakin tua hidup kita semakin istiqomah. Amin. Nah, cari cingwai sih. Mudah-mudahan semakin tua hidup kita semakin istiqomah, semakin tua hidup kita semakin rajin ibadah. Kalau sudah istiqomah dalam ibadah, mudah-mudahan hidup kita nanti berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Ulah dibalik, imat tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi naon gelo emor mungkin kolot mungkin gelo ayah di RKB nu mungkin kolot mungkin gelo ayah. Di RKB nu mungkin kolot mungkin gelo ayah jelemana ayah jelemana ayah nu make kopiah warna naon. Saya tadi ngomong warna putih tadi, belah mana tadi kading era putih jana gitu. Ayah jelemana ayah anu make kopiah warna naon? Putih maing meureun. Suwe banget. Kapaur eta mah. Masya Allah ya Rabb. Ya. Ini kadang ada orang semakin tua semakin gila, bukan semakin gila tapi semakin tua semakin istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sesuai dengan doa yang kita mintakan supaya akhirnya husnul khatimah. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan iman. Kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan Islam. Kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita semuanya. Maka pantas disebutkan oleh Nabi, tamamun ni'mah al-mautu alal imani wal Islam. Sempurnanya nih kita punya nikmat adalah kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Dari seluruh nikmat
nikmat yang Allah beri kepada kita, sehatnya, panjang umurnya, rizkinya, dan nikmat-nikmat yang lainnya tidak akan sempurna jika tidak diakhiri hidup kita dengan keadaan iman dan Islam. Ya Bu ya, makanya alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan hidup kita semakin tua, semakin istiqomah dalam ibadah, supaya endingnya hidup kita adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah mengapa tadi sengaja di awal disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Berbahagialah seseorang. Siapa orang yang bahagia di sini kata Nabi? Bukan orang yang kaya yang disebutkan, bukan mereka yang dikatakan pejabat yang dikatakan, tapi orang yang bahagia di sini kata Nabi adalah liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Dia adalah orang yang diberikan panjang umur, kemudian dengan panjang umur itu wa hasuna amaluh, dia baik amal perbuatannya. Maka insya Allah mudah-mudahan di sisa hidup, di sisa umur, di sisa waktu, di sisa kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, tidak kita sia-siakan, kecuali ke depan hidup kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya dengan tahun baru Islam, semangat kita juga untuk berhijrah, sebagaimana yang tadi di awal disebutkan dalam muqaddimah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-20. Awas ya, salah deh. Alladzina amanu wahajaru wajahadu. Ahlan ya Bunda, mangga. Alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Untung ayeuna ingetan kereh hiji dah. Ya eta mah pantes anak namu alim sahidnya almarhum, masya Allah. Alhamdulillah. Alladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini semuanya kita beriman kepada Allah ya Bu ya, ya Pak ya. Alhamdulillah. Wahajaru, dan juga mereka orang-orang yang berhijrah. Tuh, orang-orang yang berhijrah disebutkan di sini. Iman kepada Allah, berhijrah. Wajahadu, dan juga mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Fi sabilillah bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan jiwa dan raganya. A'zamu darajatan indallah, besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yang ingin masuk dalam kategori menang adalah mereka orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan juga mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini termasuk kita semua lingkungan di RT 5 RW 4, bener? RT 5 RW 4 di Musola Al-Futuhiyah. Alhamdulillah kita juga sedang berjihad di jalan Allah melalui harta dan jiwa raga yang kita punya. Caranya apa? Dengan kita menyantuni mereka, anak-anak yatim kita. Masya Allah, entah bagaimana proses pengambilan uangnya ataupun dananya, apakah ada bahasa mingguan apa bulanan, yang jelas hari ini terlaksana santunan anak-anak yatim kita. Alhamdulillah. Awas, hati-hati, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang disebutkan ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang dikatakan sebagai pendusta agama? Gak tanggung-tanggung Bu, dikatakan kita sebagai pendusta agama. Kita disebut pendusta aja nggak mau. Bapak-bapak juga nggak mau disebut pendusta, walaupun kadang suka iya. Bener nggak tuh Pak? Tuh ainu seuri berarti heueuh sih gana eta. Masya Allah, kau pendusta, cenah gitu bahasan. Waduh, ya Bu ya, Bu. Oi, pernah dibohongin? Oi, jawab kadengen ku manehna, pernah dibohongin? Pernah didustain? Pernah diselingkuhin? Ya Allah ya Rabb, nyeri tuh Bu. Tuh emang sia dong ngarasana. Ya Allah ya Rabb ya. Nyeri Ustadz, di mana nyeri? Di dia pokoknya. Masya Allah, menikuat sumarambah karena hati melit, karena pejit nyentung ke jantung. Edas pokoknya. Luar biasa ya. Kalau kita tidak mau dikatakan sebagai pendusta agama, maka ada yang harus kita lakukan. Bahkan kalimatnya pertanyaan, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang dikatakan sebagai pendusta agama? Jawabannya apa? Fadzalikal ladzi yad'ul
yatim adalah mereka orang-orang yang tidak peduli sama anak yatim, masa bodoh terhadap anak yatim, buta matanya untuk melihat anak yatim, tidak mau mendengar tangisannya anak yatim, tidak ada kepekaan sosial dalam hidupnya untuk mendengar tangisan daripada anak yatim, masa bodoh dengan anak yatim, gak mau tahu dengan keadaan anak yatim. Maka ini yang disebutkan dalam agama, dia adalah pendusta agama. Masya Allah. Makanya alhamdulillah, ini yang saya tahu dari dulu nih Pak Nanang nih ya. Saya untuk yang kesekian kalinya di Musola Al-Futuhiyah ini bikin acara ataupun santunan. Dulu juga pernah, alhamdulillah sekarang diadakan kembali. Alhamdulillah. Tiap tahun mungkin bahasnya diadakan acara santunan seperti ini. Teruskan, lanjutkan, karena anak-anak yatim ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Ingat, yang cinta Nabi sama dengan cinta dengan anak yatim. Bohong kita cinta sama Nabi kalau kita nggak sayang sama anak yatim. Betul? Saya tanya, ibu cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Alhamdulillah, ibunya kompak jawab cinta sama Nabi. Coba sekarang bapaknya, Pak, tuh cek aing mulai nggak jawab dah. Pak, sakleuna nggak jawab nyingsian, aduh. Cinta nggak sama Nabi? Pak, sayang nggak sama Nabi? Alhamdulillah. Yang cinta dan sayang sama Nabi, buktikan dengan cintai anak-anak yatim kita. Insya Allah. Makanya saya mau sampaikan sekarang, Pak, khusus bapak-bapak sekarang, ibu-ibu tolong dengarkan saja, tolong dengarkan, penting untuk didengarkan dengan seksama. Apalagi yang ada suaminya datang, lihat mimik suaminya, ya, lihat muka suaminya. Pak, saya tanya, bapak cinta nggak sama anak yatim? Sayang gak sama anak yatim? Baik, karena semua sepakat bapak-bapak mengatakan cinta dan sayang sama anak yatim, saya kasih tahu, totalitas mencintai anak yatim, totalitas sayang sama anak yatim adalah dengan menikahi ibunya yatim. Satuju? Bapak-bapak satuju? Satuju. Ibu-ibu satuju? Ini jadi teakur kieu teh. Ibu-ibu satuju, henteu, bapak-bapak satuju. Masya Allah ya Rabbi. Ya, ya Bu ya. Ternyata bapak-bapak nih semuanya sayang sama anak yatim. Saya kasih tahu bapak-bapaknya, totalitas mencintai anak yatim, totalitas menyantuni anak yatim adalah dengan menikahi ibunya yatim. Bapak-bapak satuju? Satuju. Ibu-ibu satuju? Awas ya. Masya Allah ya Rabb ya. Yang jelas ayo santuni mereka, sayangi mereka, karena semua kita yang mengatakan cinta sama yatim berarti insya Allah kita juga cinta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah mengatakan, ana yatimu Abi Talib, aku adalah yatimnya Abi Talib. Nabi kita ini kita tahu dari usia 6 tahun sudah dikatakan yatim piatu. Bapaknya sudah meninggal di saat beliau masih ada dalam kandungan, ibunya juga pun meninggal dunia di saat beliau masih berusia 6 tahun. Betul Bu? Masya Allah, Nabi di usia 6 tahun sudah dikatakan yatim piatu. Muncek mang oma teh mah yatim piatu, malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Pan gitu nalain. Ya Bu ya. Masya Allah, yatim piatu, malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepadamu. Tapi mohon maaf sayang, ini mohon maaf, yang anak yatim ngacung dong tangannya, mana sih? Saya pengen lihat yang yatim, angkat tangannya, mohon maaf. Oh ini yang di depan, berarti persis yang di depannya sayang ya. Masya Allah ya Rabb ya. Kalian memang bahasa sudah tinggalkan oleh orang tua, tapi jangan sedih. Ada kalimat yang menyebutkan laisal yatim qad mata waliduhu balil yatimul ilmi wal adab. Tidak dikatakan yatim sesungguhnya anak yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Balil yatimul ilmi wal adab, anak yatim sesungguhnya adalah mereka, boleh jadi emaknya masih ada, bapaknya masih ada, komplit orang tuanya, tapi anak itu tidak memiliki ilmu, tidak memiliki adab. Itulah yatim sesungguhnya. Masya Allah ya. Makanya sayang, nah sayang, ya semangat belajar. Tidak ada kata bahasanya kalian menjadi anak yang tidak sukses ke depan, tapi saya doakan insya Allah kalian akan menjadi orang yang baik dan sukses ke depannya.
Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Belajar, belajar, dan belajar. Karena dikatakan man lam yata'allam fi shigharihi lam yataqaddam fi kibarihi. Siapa orang yang tidak mau belajar sejak dini, maka dia tidak akan menjadi orang yang terpandang di kemudian hari nanti. Yang mau sukses kudu belajar, yang mau maju ya kudu harus mau berusaha. Insya Allah. Ahlan, silakan Ustaz Yellow, Ustaz Martin, Masya Allah ya Rabb, ya. Ini qari kita. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bu, jangan sampai kita bahasanya anak bapaknya masih ada, emaknya masih ada, komplit bahasanya orang tuanya, tapi itu yatim sesungguhnya. Bapaknya ada, emaknya ada, tapi itu bocah kagak punya ilmu, kagak punya adab, itu yatim sesungguhnya. Masya Allah ya Rabb, ya. Makanya insya Allah kita bisa menjadi teladan buat anak-anak kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya alhamdulillah hari ini kita santuni mereka, cintai mereka, sehingga insya Allah membahagiakan mereka. Berarti kita insya Allah termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim, sayang, peduli, mau berbagi dengan anak yatim, peduli terhadap anak yatim, fil jannah, nanti bersamaku di surga. Hakadha, menunjukkan dua jarinya, kahataini fil jannah, seperti halnya dua jari ini nanti bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya ya, ketua lingkungan, ketua RW, ketua RT, ya musola Al-Futuhiyah, insya Allah mudah-mudahan ya semangat bagi kita untuk terus berbagi dengan anak-anak yatim kita, membahagiakan mereka. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini akan bisa menjadikan kebaikan bagi kita semuanya. Kita tidak pernah tahu nilai taat yang mana ataupun kebaikan mana yang menghantarkan Allah ridho kepada kita semuanya. Wa katama ridho fi taat. Allah merahasiakan ridhonya di dalam jalan taat supaya kita terus melakukan kebaikan, tidak melihat besar kecilnya kebaikan yang kita lakukan, tapi boleh jadi dari hal-hal yang kecil yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal Terus belajar ya nak ya, terus menjadi orang-orang yang nanti bisa membanggakan orang tua dan juga kita semuanya. Hari ini sayang, ada berapa orang yang disantuni hari ini? Berapa? Ada 26. Du'afanya juga ada 11. Ada 11 du'afa dan 26 anak yatim. Masya Allah ya. Hari ini sayang kalian disantuni, hari ini kalian diberi. Harapan saya insya Allah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, jauh-jauhnya 20 tahun ke depan, insya Allah kalian akan tumbuh menjadi remaja, bahkan dewasa, bahkan menjadi tua. Insya Allah kalian sukses dengan segala harapan dan cita-cita. Mudah-mudahan kalian nanti yang 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan adalah orang-orang yang akan juga berbagi untuk adik-adik yatim kalian yang ada di belakang. Insya Allah ya. Punten Pananang, Pak Kiai, Pak RW, punten, saya sudah merasakan di majelis salim saya dari tahun 2006 sudah mulai bergerak untuk santunan anak yatim. 2006, bahkan di waktu itu masih saya kuliah ya, sudah berbagi untuk anak yatim. Sekarang sudah ada 58 anak yatim, ada 106 du'afanya. Masya Allah, ada 100 kurang lebih 65 yang sore ini akan dibagikan. Ada nominal sampai 50 juta yang harus kita keluarkan. Masya Allah ya Rabb, alhamdulillah. Saat itu kita memang sulit, tapi sekarang semakin mudah, luar biasa. Dan saya sudah merasakan apa yang saya rasakan. Anak yatim yang kemarin bahasanya dikasih, sekarang mereka yang sekarang memberi untuk kami. Girang banget Bu, Masya Allah ya. Pernah ada bocah ya, belum nikah tapi sudah remaja, sudah dewasa jatuhnya, pernah ada datang ke rumah dengan ibunya, dikira saya mengundang buat nikahannya dia. Ternyata, Pak Ustadz, mohon maaf, sekarang saya sudah kerja. Alhamdulillah. Di mana saya yang kerjanya? Naon teh? Aski lain ngaranna teh. Ya, yang deket tol Jagorawi di situ, di Aski kalau nggak salah. Asra gitulah, saya nggak paham. Ya, sekarang dia sudah kerja di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus mau ngapain saya? Ini Ustadz, sebentar lagi kan lebaran yatim, ada santunan anak yatim. Dulu saya dikasih Ustadz dari majelis taklim di sini. Dulu saya diberi. Ingat kata-kata Ustadz, insya Allah saat ini saya yang akan berbagi. Alhamdulillah, diberi 1 juta eta abi ingat
ih menis sumarabah karena hati melit karena pejit nyentung ke jantung karasa luar biasa bunga luar biasa kacida karena memang apa diberi oleh anak yang dulu sempat diberi oleh kita. Bukan cuma itu, ada lagi yang perempuan bahkan dia sudah S1 serata 1 kuliah dia, alhamdulillah di masa kuliah dia sambil juga bekerja ngajar dan lain sebagainya, ingat dengan lebaran yatim dia datang ke rumah memberi untuk anak yatim. Ingat saya ngasih dia 500.000, senangnya bukan main, bahagia luar biasa. Dulu dia dikasih, sekarang dia yang ngasih. Gak lama kemarin, belum 2 minggu yang lalu, mungkin ada 10 harian yang lalu, ada kalimat yang masuk ke WA saya. Apa kalimatnya? Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Hanifah, ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang saya ada di Jawa Timur. Sekarang saya ada di Malang, Jawa Timur. Masya Allah ya Rabbi. Dia ingat dengan lebaran yatim. Dia ingat dengan bulan Muharram. Alhamdulillah. Minta nomor rekening Ustadz. Dikasih ditransfer 1 juta. Alhamdulillah. Titip buat adik-adik saya yatim di sana. Dulu dia dikasih, sekarang dia yang memberi. Alhamdulillah. Maka pesan saya sayang, ya, hari ini kalian diberi, hari ini kalian dikasih. Harapan besar saya nanti ke depan kalian sukses. Jangan lupakan adik-adik kalian yatim yang ada di belakang. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup tausiah yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hampir 1 jam saya berceramah ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada hikmah dan manfaatnya. Sukses terus buat para panitia. Insya Allah tidak pernah bosan untuk berbagi dengan anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan semakin berkah rizki kita, semakin berkah usia kita, semakin berkah hidup kita, semakin berkah segala apa yang menjadikan harapan bayi kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkahnya kita menyantuni anak-anak yatim dan duafa kita. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga yang kedua, mohon maaf lahir batin ibu bapak, saya undur pamit ya, karena memang saya ada acara lagi di daerah Nanggewer pabrik kulit dengan acara yang sama ya. Setelah itu saya pulang, nanti pada asar acara di majelis taklim kami juga, dan nanti malam insya Allah ada di daerah Cibubur ya. Insya Allah mudah-mudahan, doakan mudah-mudahan saya juga sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ustadz Martin sudah datang, berganti dengan beliau yang akan nanti menyampaikan. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya cukup sekian, akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.